Siapa sih yang tidak suka berfoto? Pasti pemirsa juga gemar berfoto, bukan? Tanpa disadari, galeri di Gawai pun dipenuhi banyak foto. Mulai dari swafoto hingga foto bersama teman dan keluarga. Nah, melihat banyaknya minat orang untuk berfoto, Diki Leo, pria berusia 28 tahun ini membuka usaha self-photo studio di Medan. Usaha yang telah ia rintis sejak tahun 2022 ini bermula saat ia melihat tren self-photo studio yang berkembang di Korea Selatan. Mirai ada sejak tahun 2022, jadi sebenarnya kami rencana mau buka studio konvensional, cuman tahun lalunya pas lihat ada tren self-photo di luar negeri, jadi kita coba ngikutin tren dan buka satu self-photo di Medan. Dan pas banget kemarin juga untuk self-photo sendiri kurang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Konsep self-photo studio memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berfoto sendiri dengan gaya bebas tanpa merasa canggung. Konsumen diberikan remote kecil untuk memotret diri dalam setiap momen. Untuk membuka usaha self-photo studio ini, Diki merogoh kocek sekitar 150 juta rupiah sebagai modal awal di luar sewa lokasi dan biaya renovasi. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat satu studio self-photo seperti peralatan fotografi, mulai dari kamera DSLR dan tripod. Diki juga membutuhkan monitor, remote, timer, lender light atau lampu LED, serta kertas backdrop. Membuat studio self-photo juga tidak memerlukan lokasi yang luas. Di studio fotonya yang berlokasi di Jalan Dewa Ruci, Medan Petisah, Diki membagi ruangan berukuran 9 x 6 meter ini menjadi beberapa bagian, yaitu untuk 2 studio foto, ruang editing, dan tempat mencetak foto. Diki menawarkan harga mulai dari Rp119.000 hingga Rp199.000 per satu sesi pemotretan, sekaligus pemilihan dan mencetak foto. Dalam satu sesi foto, setiap orang bisa memakai studio selama 10-20 menit. Bisnis self-photo kian menjamur di kota Medan. Namun, Diki memiliki cara agar mampu bersaing. Ia mengonsep studionya seperti rumah dengan banyak spot berfoto bagi pelanggan sembari menunggu giliran. Hari ini aku sama teman-teman aku dari sekolah, kami baru tamat sekolah jadi mau foto studio dulu sebelum berpisah. Menurut aku tuh self photo studio itu lebih kayak kita bisa sesuaiin sama selera kita masing-masing, terus kita juga bisa post sesuai yang kita mau sama teman, privacy, terus juga nggak terlalu mahal, harganya juga lumayan terjangkau. Untuk Mirai sendiri, kita lebih mengutamakan customer ya. Jadi kalau bisa, kita mau buat customer merasa senyaman mungkin, menganggap Mirai seperti di rumah gitu. Jadi di waiting room juga mungkin sambil menunggu, kita ada nyediain beberapa spot foto estetik. Jadi teman-teman juga bisa nyobain langsung. Jadi nanti pas mungkin nggak terlalu bosan ya di waiting roomnya. Biar otomatis time aktif 3 detik, ini hasilnya. Selain self-photo studio, masih ada satu lagi peluang usaha yang bisa dilirik saat badai PHK. Ya, usaha baju pre-love alias menjual baju bekas. Rehulina Dwitanti Sitepu, seorang mahasiswi magister kenotariatan di Medan, mendirikan Gaya Manza, sebuah usaha yang menjual pakaian bekas atau disebut pre-loved. Bersama teman-temannya, ia menjual pakaian yang tidak dipakai lagi melalui media sosial. Langkah ini memotivasi Rehulina dan teman-temannya untuk mau menggunakan pakaian bekas agar memperpanjang usia pakaian. Jadi tuh ternyata pas aku suatu pagi tersadar lah kayak kok udah banyak kali bajuku ya ternyata di lemari, kayak sampai di mana lagi lah aku taruh ya gitu kan. Terus cerita-cerita juga sama teman-teman, iya ya kayaknya bagus juga nih kalau misalnya kita buka usaha dari sini gitu. Boleh nggak sih aku juga naruh baju aku di tempatmu gitu? Oh boleh gitu kan. Aku nggak tahu nih mau ditaruh kemana baju aku gitu kan ya. Oh yaudah boleh silahkan. Kayak gitu juga sih kayak yang oh teman-teman ada juga ternyata yang tertarik buat naruh baju di kami gitu.
Usaha Preloved yang digeluti oleh Rehulina merupakan ekonomi sirkular, berupa memperpanjang siklus hidup dari suatu produk sehingga tidak menjadi sumber daya yang terbuang. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 menyebutkan, dari upaya memperpanjang usia pakaian, lebih kurang 0,3 juta ton limbah fashion berhasil didaur ulang. Di samping berdampak bagi pelestarian lingkungan, produk dari toko Preloved juga disukai oleh banyak orang. Saya membeli baju di sini, Preloved, dan satu, harganya terjangkau, dua, ketahanannya cukup bagus, bahan-bahannya bagus, dan tiga, enak dipakai. Ya, untuk memperpanjang usia baju sih. Dan kalau membeli baju yang baru, dia cepat, nggak tahan lama. Daya tahannya tuh nggak sekuat baju Preloved-nya. Mencoba bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman boleh jadi solusi di tengah badai PHK yang melanda. Konsep bisnis self-photo studio dan usaha Preloved yang menawarkan kemudahan kepada kalangan muda menjadi kesempatan untuk memulai usaha kekinian yang menjanjikan.